Yang jadi pertanyaan, adik saya masih sekarat. Masih sekarat, udah didoain gimana, tetep dia masih kayak malah makin parah, Bang. Saya cuman ngelihat adik saya bener-bener nggak tega, Bang. Lihat kayak gitu nggak tega. Paham. Nggak tega. Aduh, saya nggak bisa mikir gimana. Bener-bener, saya panik, Bang. Saya panik di situ. Ini apa yang terjadi sebenarnya ini tuh gitu. Suara itu suara yang Awi benci. Tapi suara itu, Bang, yang nyelamatin adik saya. Suara itu yang nyelamatinnya. Oh, ternyata saya tahu. Berarti Awi itu apes bawa itu ke sana. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Hari ini kita akan mendengarkan pengalaman dari narasumber yang dia ini ketika liburan ke salah satu pantai yang ada di Sukabumi, itu malah menjadi malapetaka dari perjalanan sampai pulang ke rumahnya. Yang dimana setelah gue cari tahu pantai tersebut, itu adalah termasuk salah satu pantai selatan. Dan yang seperti kita tahu juga kalau pantai selatan itu terkenal dengan mitosnya dari zaman dulu. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Kang Tanjil. Kita sapa dulu aja. Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Kang ya? Sehat. Oke, ini liburan ke salah satu pantai yang ada di Sukabumi ya Kang? Iya, betul. Tapi setelah pulang ke rumah, bahkan sampai perjalanan malah ngalamin gangguan ya Kang ya? Iya. Awalnya kenapa tuh Kang? Dari awal kita tuh udah nggak sopan, Bang. Kita udah nggak ada namanya tata krama. Itu yang membuat penyakit kita undang tuh. Nggak sopannya itu gimana tuh Kang? Nggak sopannya seperti kita makan nih, Bang. Makannya itu ya kita sebagai umat manusia kan harusnya ada doa, ada tata krama saat kita makan gitu. Mau kita yang muslim, yang non muslim, namanya kita makan itu harus sopan kan. Ini kita nggak ada sopan-sopannya. Setelah kita makan, bukannya kita bersihin, bukannya kita rapihin. Setelah kita makan, malah nasi yang masih ada sisa-sisanya, duri-duri ikan yang dengan kepalanya yang masih nempel, kita lempar-lemparin ke laut. Ke laut? Ke laut. Kita lempar-lemparin ke laut. Apakah itu sopan? Enggak kan? Begajulan banget. Saya juga menyadari bahwa itu nggak benar gitu. Itu salah. Dari situ malapetaka datang? Disitulah mulai petaka datang. Dari perjalanan sampai? Dari perjalanan pulang ke rumah. Pulang ke rumah juga? Pulang ke rumah. Sampai berhari-hari di rumah pun masih ada. Masih ada? Masih ada. Ini kejadian tahun berapa? 2000... Sekarang 2024 ya? 2020. 2020. Bulannya masih ingat? Kalau nggak salah bulan, karena masih ada sih di foto, cuma di HP yang sana. Agustus deh. Agustus. Oke. Nanti boleh kirim dokumentasinya ya Kang ya? Boleh. Oke, kalau gitu. Yang penasaran simak video sampai habis, tapi sebelum itu seperti biasa kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id, atau hubungi ke dua nomor yang ada di bawah ini. Yaudah guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kang Tanjil, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi kejadiannya itu kisaran 4 tahun yang lalu, tahun 2020. Nah, waktu itu saya sama teman-teman, sama adik saya, sama sekarang udah jadi istri gitu.
waktu itu bikin rencana kita tuh mau ke liburan ke salah satu pantai di Sukabumi. Nah, udah kita bikin prepare semua dari 1 minggu sebelum. Kita izin dulu ke orang tua. Kita preparein semuanya. Udah siap-siap ketika hari H kita mau berangkat. Nah, di sini saya izin dong ke orang tua saya. Mah, AA sama Awing mau main kemana, A? Mau main ke pantai gitu. Oh ya udah. Cuman ini kamu jam seberapa? Jam segini belum berangkat. Udah jam 9 masih pagi. Harusnya kalau kamu mau main ke pantai itu harusnya pagi-pagi katanya. Jangan jam segini baru mau berangkat kata si mama. Oh ya udahlah, gimana lagi? Ya anak muda ngeyel kan Bang gitu kan. Anak muda ngeyel. Udah gitu. Ya udahlah. Sok hati-hati kamu di jalannya ya. Iya. Soalnya nanti mama juga sore mau ada keperluan. Ya udah. Udahlah, kita ngumpul sama teman-teman. Kita berangkat lah Bang ke tempat yang sudah kita tuju sama teman-teman berangkat. Di perjalanan ya kita asik-asik lah Bang. Happy-happy, seneng-seneng sama teman, namanya mau liburan gitu. Kita beli ikan di sana buat nanti saya bakar gitu di tempat. Setelah di perjalanan, kan banyak angle-angle yang bagus ya Bang di sana tuh. Sebelum saya sampai ke tempat tujuan, terus setiap angle yang bagus kita foto-foto, kita ambil foto. Kita berangkat dari rumah jam 10 siang, perjalanan yang lumayan cukup jauh. Kita setiap angle bagus foto, ambil foto. Sampai di tempat tujuan, kita itu nyampe bukan siang lagi, kita udah mau sore gitu. Kita sampai itu kisaran jam 3:30 sore gitu. Istirahat dulu lah sebentar setelah saya sampai di tempat tujuan sama teman-teman gitu kan. Istirahat di tempat, istirahat. Nah, udah gitu sama teman-teman, ayo Bang, kita cari kayu bakar, kita bakar ikan. Oke lah, siap, kita bakar ikan. Saya sama teman-teman siap nyari kayu bakar. Anak-anak perempuan siapin tungku buat masak. Masaklah di situ. Udah terkumpul kayu bakar, kita masak-masak di situ. Nah, setelah kita masak-masak di situ, jam 5 lewat. Masih ingat saya jam 5 lewat. Soalnya karena kita kan di ujung pantai tuh kelihatan si matahari itu udah mau terbenam. Kita makanlah di situ. Setelah kita makan, boro-boro kita baca doa gitu kan Bang. Ya, makan. Anak muda yang gak tahu diri bisa dikatakan gitu Bang. Makanlah. Awalnya itu baik-baik saja, tapi ternyata disitulah penyakit yang kita undang. Penyakit yang kita undang sebenarnya di situ mulainya. Gitu. Udahlah, setelah kita makan, kita sama teman-teman tuh beranjak di tempat makan, bukan membereskan tempat makan yang kita makan tuh. Kan kita makan tuh pakai daun pisang tuh Bang, pakai nasi ngeliwet lah gitu ya, sama ikan bakarnya. Nah, setelah kita selesai makan tuh bukan diberesin, bukan dibersihin, kita malah pergi ke pantai buat foto-foto. Selesai makan tuh foto-foto, saya inget di foto tuh jam 6 Bang. Jam 6. Karena mungkin saya di pantai, jadi jam 6 tuh nggak gelap, masih kelihatan matahari. Cuman udah terbenam gitu. Kita foto-foto, wah jingkrak-jingkrak, nggak ada sopan santun atau apa, bener-bener lupa karena seneng gitu Bang. Setelah itu, udah yuk udah selesai, udah agak maghrib nih. Kita kan masa ya gini terus kan, kita harus pulang juga karena besok hari Senin buat anak-anak kerja yang lain gitu. Nah, udah selesai kita foto-foto, makanan yang berserakan ini bukan lekas dibersihin, malah kita lempar-lemparin Bang. Kemana? Ke laut. Kita lempar-lemparin. Jadi yang bekas makan itu seperti nasi, terus ikan yang masih bentuk ikan, cuman dagingnya udah nggak ada, cuman ada durinya aja, kita lempar-lemparin ke laut Bang. Bang, sambil pokoknya nggak sopan lah gitu. Setelah itu, nah itulah mulai gitu. Mungkin saya sadar tuh disitulah mulai kayaknya. Kita pulang nih. Ayo kita pulang. Udah maghrib nih. Adik saya ngasih tahu, jangan dulu pulang lah. Kita mampir dulu lah ke musola, ini mau maghrib. Kita kan orang kampung, hargailah waktu yang sudah ditentukan sama Yang Maha Pencipta. Udahlah gampang lah, nanti aja di jalan masih banyak kok
toh belum azan banget ini katanya. Ya udahlah. Akhirnya kita prepare, beres-beres, pulanglah Bang. Kita tuh pulang. Nah, di perjalanan ini posisi motor saya tuh paling belakang. Paling belakang. Di depan saya ada teman saya, namanya sebutin nama sebutannya Jawa gitu kan. Nah, di depannya teman saya itu adik saya. Setelah perjalanan, ternyata adik saya tuh berhenti. Saya samperin. Wing, kenapa kamu berhenti? Aduh, bentar kepala Awi puyeng. Wah, puyeng kenapa? Nggak tahu. Kok kayak nggak enak gitu badan tuh gitu. Oh, ya udahlah, sok istirahat dulu sebentar, jangan lama-lama soalnya anak-anak udah pada jalan gitu kan. Anak-anak nggak ngeh bahwa saya sama adik saya tuh berhenti dulu, nggak ada yang ngeh. Dia tuh udah berangkat duluan aja. Udah Win, jangan lama-lama ya, kita jalan. Ya udah kita jalan aja. Tapi kamu kuat ya, kuat Udah berangkat lagi. Saya sebagai kakak tetap di belakang karena ngelihat adik saya lagi kurang enak badan nih kayaknya gitu kan. Maju lagi, kita perjalanan, jarak beberapa, paling adalah 3 kilo. Adik saya mulai ngurangin lagi tuh kecepatan motor. Saya deketin. Wing, kenapa? Aduh, berat kepala. Berat kepala gimana? Aduh, asa makin berat nih kepala, katanya puyeng banget. Coba tuh pinggir lagi. Ke pinggir lagi lah adik saya sama saya gitu kan, ke pinggir lagi. Nah, setelah ke pinggir, saya coba pijit lah gitu kan pundaknya gitu. Takutnya memang dia masuk angin atau kenapa. Saya belum kepikiran ke yang lain-lain. Pokoknya masih bener-bener lurus aja pikiran saya gitu. Udah selesai itu, Wing, gimana sekarang udah dipijit? Mendingan enggak? Lumayan lah kata dia tuh, kata adik saya. Lumayan lah Kuat jalan nggak? Diam dulu ya tuh. Kuat lah. Jangan kuat lah. Kuat enggak? Kuat kuat. Ya udah hayu. Pas maju lagi, udah kita naik lagi, maju lagi lah kita. Jarak beberapa kilo lagi, mungkin ada 5 kilo lagi, berhenti lagi adik saya. Serius, Awi nggak kuat. Nggak kuat gimana? Aduh, bener-bener berat nih kepala. Yaudah bentar, saya telepon teman-teman. Dak, kalian di mana? Kamu yang di mana? Saya masih di belakang, kata saya ke teman-teman. Lah, kok bisa? Ya ini si Ta'u ya. Pusing katanya kepalanya. Terus pundak berat gitu. Oh, ya udah, tungguin sama kita di sini. Ya udah sok, tungguin aja, kata saya ke teman-teman. Teman saya nungguin tuh. Akhirnya saya berangkat lagi sama adik saya. Nah, pas udah dekat teman-teman, adik saya bener-bener itu Bang, udah langsung geprak. Aduh, astagfirullahaladzim, saya istighfar. Aduh, adik saya kenapa ini? Wing, istighfar Wing. Aduh, sampai gini. Aduh, udah lemes banget saya, Awi udah lemes banget, udah pusing, berat, kata adik saya tuh. Aduh, gimana ya? Saya panik di situ kan ngelihat adik kayak gitu. Adik sedarah gitu kan, masa iya nggak panik ngelihat adik kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya saya mencoba tenang, beli susu Bear Brand saya tuh. Beli susu Bear Brand. Dikasih minum lah. Karena pikiran saya ngelihat gelagat dia yang dia rasakan, kayaknya adik saya bukan masuk angin nih. Kayaknya keracunan ikan yang kita makan tadi. Saya curiganya ke situ. Soalnya yang saya lihat dia tuh ini mirip keracunan ikan kayak saya gitu kan. Ya udahlah, saya ambil susu, kasih minum susu adik saya. Nah, udah istirahat dulu, ngelewatin maghrib. Udah gitu, selesai itu. Wing, kamu kan gak kuat bawa motor. Sekarang kamu dibonceng aja sama temen. Nah, jadi adik saya di tengah duduknya, jadi dia di dempet 3 lah, boti gitu. Adik saya di tengah-tengah, jadi dipegangin sama temen saya, takut kenapa-napa gitu. Soalnya dia udah benar-benar udah teler gitu Bang. Udah berangkat. Tetap saya di belakang gitu. Udah gitu, teman-teman duluan berangkat sama adik saya, duluan berangkat. Saya ketinggalan. 2 motor sama teman saya di belakang ketinggalan.
Udah aja. Di perjalanan, kisaran ada 3-7 kilo perjalanan, teman saya balik lagi. Yang di depan tuh. Balik lagi. Namanya si Empran gitu kan. Balik lagi. Sambil ngomong, aduh, kunaon? Kenapa? Katanya. Itu si Awing, Kenapa si Awing? Aduh, nggak tahu pokoknya si Awing pingsan katanya. Pingsan di mana? Katanya gitu kan. Itu di depan. Ya udah ayo berangkat. Tancap gas lah saya, bawa motor ngebut itu mah gitu, ngebut. Setelah sampai di tempat, ngelihat adik saya udah tergeletak, Bang. Udah tergeletak. Tergeletak di kayak di tempat saung gitulah, Bang. Iya. Cuman kebetulan, Bang, saungnya itu udah mulai deket ke pemukiman warga. Soalnya kan, Bang, dari perjalanan adik saya lagi dia tepar itu tuh kebun kelapa. Luas banget. Kebun kelapa luas banget itu. Nggak ada pemukiman, Bang. Bener-bener luas banget. Masih perkebunan kelapa itu tuh kayak buat bikin gula aren. Nah, udah sampai di tempat itu adik saya tergeletak, saya nyamperin, ngelihat adik saya. Astagfirullahaladzim gitu kan. Adik saya ini kenapa? Saya lihat, Bang. Jadi kondisi adik saya waktu tergeletak itu udah dikerubunin sama teman-teman. Saya lihat matanya melotot, mata melotot, giginya tuh gini. Nah, jadi posisinya gini ya, saya gambarin aja. Gitu lah, Bang. Kayak kejang gimana tapi diem, mata melotot. Dan yang saya kagetnya itu, Bang, si wajahnya kayak orang yang luka lebam. Kayak orang habis dipukulin. Kayak bonyok. Kalau kita udah dikerok merahnya gitu tuh, Bang. Keungu-unguan. Ini kenapa adik saya? Panik, Bang, ngelihat kayak gitu. Tapi saya masih belum memikirkan yang aneh-aneh lah, Bang. Tetep pikiran saya tuh adik saya keracunan ikan ini. Gitu. Keracunan ikan ini adik saya nih. Akhirnya inget kata ibu saya, kalau misalkan keracunan ikan tongkol gitu, obatnya ini aja. Saya bikin tuh gula merah, pakai gula pasir putih, sama asam jawa, terus air panas, dikocek-kocek sampai larut gitu. Itu memang udah sedia? Belum, saya nyari dulu. Minta pertolongan lah ke warga gitu. Kebetulan di situ ada warga yang kalau untuk gula merah itu banyak, dikumpulin lah teman-teman di situ. Udah temenin nih temen si Awing, saya yang nyari. Ya udah, berangkat saya nyari. Dikasih sama warga ini gitu kan. Warganya alhamdulillah respect semua, Bang, ngasih. Ini ngebantuin kita. Sampai ada yang nyamperin juga warga buat ngebantu gitu kan. Nah, di sini saya ngasih minum ke adik saya nih, yang larutannya itu. Dia nolak, Bang. Malah si sendok yang saya kasih itu digigit. Jadi kayak nutup aja mulutnya tuh sampai giginya kerak gitu kan. Saya tuh khawatir, takut, perasaan tuh bener-bener campur aduk, Bang. Campur aduk. Ini adik saya kenapa gitu? Ini obatnya saya mau masukin tapi dia nolak. Wah, saya istighfar di situ sampai saya merinding gini, Bang. Gitu. Tuh merinding banget. Nah, setelah itu gak lama kemudian datang mobil carry waktu itu warna merah. Turunlah satu orang kakek-kakek. Ada apa ini? Aduh, nggak tahu, Bah. Ini adik saya kayaknya keracunan ikan, kata saya. Keracunan ikan? Iya, keracunan ikan. Soalnya adik saya kayaknya tuh badannya kejang-kejang sama merah-merah. Oh, ya udah. Sini, Abah periksa dulu, katanya. Diperiksalah sama si Abah itu. Sambil saya gemeter, tetap takut saya ngeliat adik saya kenapa-napa gitu. Udah gitu diperiksa sama si Abah. Pas diperiksa sama si Abah, saya tanya, Bah, sambil sama gemeter badan ini, takut kenapa-napa adik saya gitu. Bah, ini kenapa adik saya, Bah? Bener keracunan kan? Diam si Abah teh. Sanes. Sanes. Bukan, bukan keracunan. Terus kenapa? Sebentar. Kalau misalkan memang benar adik A keracunan ikan, yang kata si A barusan bilang,
semua yang ada di sini, yang tadi main di sana, pada makan ikannya enggak? Kata si Abah. Makan, Bah. Kenapa kalian enggak keracunan? Kita mikir di situ. Iya juga ya. Malah bisa dikatakan adik saya nggak makan banyak, Bang. Malah yang badok saya makan. Tapi kenapa saya nggak keracunan gitu? Nah, di situ saya mikir, iya juga gitu. Kenapa ya? Nah, ayo coba kenapa? Nggak tahu, Bah. Ini bukan keracunan. Adik si AA tuh. Terus kenapa? Adik si AA ada yang ngikutin. Dari mana, Bah? Dari tadi Abah udah lihat nih adik si AA tuh udah ada yang ngikutin. Dari mana, Bah, diikutinnya? Dari sebelum kebun kelapa. Dari sebelum kebun kelapa. Ya, Abah lihat si AA lagi nungguin. Lihat, Abah. Kata si Abahnya gitu. Terus, gimana ini, Bah? Udah, semua ngedoa. Semua muslim kan katanya, gitu. Muslim, Bah. Semua ngedoa, bantu doa. Iya, Bah. Aduh, saya panik. Saya panik, Bang, ngeliat adik saya terkapar. Ini, pokoknya saya bener-bener campur aduk, nggak bisa mikir apa-apa, gitu. Hanya yang ada di hati saya tuh takut, khawatir, itu aja. Takut adik saya kenapa-napa, gitu. Udah didoain sama si Abah. Terus si Abah bilang, carikeun kelapa muda sekarang. Kelapa muda, Bah. Sekarang, iya, kelapa muda. Berapa, Bah? Bawa 2. Oh, ya udah. Siap, Bah. Teman saya yang mau ngambil, si Impran. Nah, sama si Asep mau ngambil. Sebelum ngambil, Bang, si Nurul, pacarnya teman saya, malah ikut kena, Bang. Pingsan, gerepek. Lah, ini kenapa? Udah sama adik saya juga tepar. Si Nurul pacarnya si Gilang juga kena. Mungkin karena energi negatifnya itu lumayan besar gitu. Jadi si pacarnya si Gilang ini pun tepar, Bang. Tepar. Berdua tuh geletak. Gimana saya makin nggak panik coba? Makin panik. Allahu Akbar. Istighfar saya di situ, istighfar. Ya Allah, Allahu Akbar. Cuman bisa istighfar, saya nggak bisa apa-apa lagi. Nah, setelah itu si Abah bilang, udah buru cari itunya apa? Kelapa mudanya katanya. Buruan cari. Ya udah, Sep, Allahu Akbar. Cariin kelapa. Siap. Berangkatlah si Asep sama teman saya itu, si Asep sama si Oga berdua. Nyari kelapa muda. Pas dia berangkat, nggak lama kemudian, adalah 10 menit kemudian, ada telepon. Halo? Iya, saha. Bukan teman saya yang ngangkat. Malah bapak-bapak. Ini temennya pingsan katanya. Lah, saya makin pingsan gimana? Ini pingsan katanya temennya 1. Astagfirullahaladzim. Ini 2 teman saya pingsan. Yang nyari kelapa muda juga pingsan sama. Ya Allah, ini ada apa sebenarnya gitu. Sampai akhirnya, aduh, saya nggak bisa mikir gimana. Bener-bener, saya panik, Bang. Saya panik di situ. Ini apa yang terjadi sebenarnya ini tuh gitu. Sampai langsung dalam jangka waktu dekat berak semua. Akhirnya saya bantu dong, Bang, ini gimana? Ya udah, si A di mana? Kata si bapak yang di sana, yang teman saya itu yang kelapa muda itu. Saya di dekat jembatan yang Sungai 2, ada gubuk di situ ya, ada saung. Oh ya udah, nanti sama bapak dianterin ke situ. Ya udah. Akhirnya teman saya yang 2 itu dianterin sama warga sana. Dianterin ke tempat itu. Kata si Abah ngomong, areling sadayananya harus eling semua. Nggak boleh ada yang pikiran kosong gitu, kata si Abah. Eling semua. Ya, Bah, ya. Doa jangan lepas, kata si Abah. Doa. Ya, Bah, ya, siap. Kita ngedoa semua, Bang. Sebisa-bisa yang saya saya baca lah pokoknya semua demi kesehatan semua. Saya bener-bener ngelihat adik saya mata udah makin merah, muka udah bener-bener merah semua, Bang, merah semua adik saya tuh. Udah merah semua. Teman saya nyampe lah tuh yang berdua dianterin sama warga. Kelapa mudanya dibukain sama si warga situ, disiapin 2, dibacain doa, disuruh minum. Semua minum. Saya, semua yang ada di situ minum pokoknya mah. Pokoknya
yang teman-teman saya yang ada di situ minum semua. Semua harus minum. Walaupun hanya setetes, minum semua, kata si Abah. Ya udah, kita minum semua. Baca doa semuanya. Ya. Minum semua, baca doa. Minum semua, udah minum. Si Nurul bangun. Sambil nangis. Yang cewek ini bangun, sadar. Allahu Akbar, Pak. Allahu Akbar, Pak. Cuman bisa gitu aja dia bilang. Udah dipeluklah sama teman saya yang perempuan. Istighfar, istighfar, istighfar. Iya. Keringetan. Teman saya yang bawa kelapa muda, alhamdulillah pada sadar juga, siuman juga, Bang. Nah, yang jadi pertanyaan, adik saya masih sekarat. Masih sekarat. Udah didoain gimana, tetep dia masih kayak malah makin parah, Bang. Saya cuman ngelihat adik saya bener-bener nggak tega, Bang. Ngelihat kayak gitu nggak tega. Paham. Nggak tega. Hanya bisa ngedoa. Saya mau nelpon ibu saya nggak berani. Takut. Saya tanggung jawab dong sebagai kakak paling besar. Saya nggak berani. Hanya, ya Allah, tolong adik saya. Tolong adik saya, ya Allah. Cuman bisa gitu aja saya bilang. Dalam hati. Sok semua ngedoa, kata si Abah. Kita tetap ngedoa, saya, terutama saya, karena ngelihat adik saya masih terkapar. Setelah beberapa kali saya ngedoa, mungkin doa saya dikabul, Bang. Adik saya bangun. Sampai si Abahnya juga bengong. Bangunnya gitu gini, Bang. Kan posisi gini ya. Pulang. Hayu pulang. Kata adik saya. Wing, sadar kamu. Sadar, ayo pulang. Hayu pulang, kata si Awing. Kata adik saya. Pulang, hayu, Dia tuh kayak yang tadinya bener-bener sekarat, tiba-tiba bangun. Hayu pulang. Wing, istighfar, Wing. Awi istighfar, Awi istighfar, Awi sadar, Awi eling. Hayu pulang, Semua yang ada di sini, hayu pulang sekarang. Ya udah, si Abahnya langsung, sok, ngadaroan sadayana. Si Abah tapi tiba-tiba berangkat gitu aja, Bang. Si Abahnya ini. Iya, tiba-tiba mudah-mudahan sing saralamet wenya, katanya. Intinya kita mudah-mudahan selamat semua. Mungkin Abah cuma bisa bantu sampai sini. Setelah adik saya tiba-tiba bangun. Udah gitu, Abah naik mobil, berangkatlah. Nah, ada bapak-bapak RT di situ. RT atau RW lah waktu itu tuh. Dia bilang, dari mana? Saya dari Sukabumi, Pak. Oh, dari Sukabumi. Iya, ini gimana kronologinya? Saya jelasin, saya karena makan ikan itu, kirain saya keracunan, ini adik saya. Ternyata enggak, gitu kan. Tapi si Abah tadi bilangnya ternyata adik saya gini. Udah masing areling. Harus sadar semua pokoknya. Selalu yang dikatakan tuh eling, sadar, istighfar. Jangan ada yang pikirannya kosong. Saya bilang, ya Allah, dalam hati sebelum berangkat. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Saya bilang lagi ke warga situ. Ada bapak-bapak, tapi saya panggilnya Abah aja gitu kan. Bah, sebenarnya saya tuh aslinya mah darah dari sini. Saya, adik saya punya darah orang sini. Ari AA emang anaknya siapa? Pokoknya mah abdi darah mah asli ada orang sini. Ibu saya orang sini, nenek saya orang sini, buyut saya orang sini, dan kakek saya pun orang sini. Oh, diem, si bapak-bapak itu diem. Alhamdulillahnya alhamdulillah. Mungkin eta nu jadi AA bisa, yang mungkin bisa adik jadi terbebas dari semua ini. AA dan adik ada darah orang sini. Udah hayu pulang, kata adik saya tuh. Oh ya udah, saya apa dulu nih yang saya harus siapkan gitu kan. Pokoknya Awing sehat ya. Udah, Awing sehat, ayo berangkat. Berangkatlah. Saya sama adik saya siap prepare semua, berangkat. Kan pertama tuh saya pakai motor tuh punya temen yang Ninja. Ninja ini saya kasih ke adik saya. Wing, bawa aja motor yang ini. Pakai yang ini.
Dia kuat, tiba-tiba bawa motor, Bang. Seger ya, seger aja, kayak biasa aja gitu. Bawa motor Ninja. Setelah bawa motor Ninja, jadi di sini kita nggak serta-merta setelah itu selesai, Bang. Masih lanjut di perjalanan tuh. Wow. Masih lanjut. Oke. Apalagi nih? Jadi setiap barang yang dipegang sama adik saya ini pasti ada errornya. Pokoknya ada gangguannya lah, Bang. Motor. Setiap kali kita mau berangkat main yang cukup jauh perjalanan, kita pasti servis dulu motor. Ini motor Ninja, Bang. Bisa dikatakan motor bagus lah. Tiba-tiba mati motornya. Pas sama adik saya. Ini kenapa? Diopreklah sama kita sebisa mungkin. Nyala lagi. Karena yang punya motor ini anak mekanik juga. Nyala lagi yang punya motornya nih. Ya udah, dipakailah sama teman saya ini yang punyanya. Udah jarak beberapa meter, ya udah tukeran lagi motor, dipakai lagi sama adik saya. Pas maju lagi, mati lagi motornya, Bang. Si motor Ninja itu mati lagi ketika dipakai sama adik saya. Mati lagi motornya tuh. Pas dicek, ini kenapa? Ternyata talinya itu tiba-tiba putus, Bang. Tali gas tuh putus. Teman saya si Jawa bilang, lah kok bisa? Ini baru saya ganti, ini baru loh. Yang nggak tahu gitu kan. Ini ya saya di belakang tetap Allahu Akbar, ya Allah. Ini ada apa? Masih lanjut sampai sini. Ya Allah, ini kalau saya ada kesalahan, ya Allah maafin. Saya cuma minta pertolongan, perlindungan kepada Sang Maha Pencipta. Itu aja yang saya bisa. Setelah itu kita nyari bengkel. Waktu udah menunjukkan jam 10:30 malam, Bang. Kita masih di lokasi sana. Masih jauh jalan buat kita pulang tuh. Masih jauh, Bang. Adalah 100 kilo sampai rumah tuh. Setelah itu, nemulah bengkel. Jam 10:30 malam tuh, Bang. Ada tuh. Alhamdulillahnya ada di ujung kampung banget. Ada bengkel. Di-stut itu ya berarti ya motor ini? Di-stut. Didorong. Karena memang nggak bisa digas motornya. Kan putus gitu. Setelah itu, teman saya ngebengkel motor. Saya nyamperin adik saya. Si Awing ini. Saya nanya. Ming, kamu tadi kenapa? Kamu tadi kenapa? Dia cuman, udah nanti aja. Jangan di sini. Wing, masa kamu udah nanti aja. Nanti Awi ceritain. Oh ya udah, saya nggak, ketika dia udah ngasih warning kayak gitu, ya udah, saya nggak nanya. Mungkin ada yang dia sembunyiin dulu, nggak berani nyebutin di situ. Setelah perbaikan nggak terlalu lama sih, Bang, karena udah ketahuan penyakitnya apa. Jam 11 kita siap-siap buat berangkat. Malam tuh, Bang. Saat itu tempat itu tuh belum sampai rame banget kayak sekarang. Enggak, penerangan pun ya masih minim, Bang. Penerangan tuh masih minim. Warga situ sampai bilang yang punya bengkel, dari mana? Dari Sukabumi. Sekarang mau pulang? Iya. Aduh, jangan. Udah malam. Saya orang sini, tahu bagaimana situasi di sini kalau malam. Jangan. Bahaya. Bahaya kenapa? Bahaya aja. Jangan. Besok aja. Sok nginep di sini, di rumah saya. Kata yang punya bengkel, ibu-ibu tuh bilang. Jangan pulang. Ya, jangan pulang. Aduh, saya bingung. Kalau saya nginep, ini kan yang satu ada yang guru, yang satunya ada kerja di pabrik. Karena besok hari Senin gitu. Gimana ya, Bu? Aduh, Hawatos tuh kayak, khawatir lah gitu. Jangan gitu. Bener, dia warga situ udah bilang jangan. Semua yang di situ bilang jangan. Ini udah malam. Udah jam 11 malam. Tetap aja. Kita maksain, Bu, maaf. Terima kasih buat segala bantuannya sama wejangannya. Tapi kita harus pulang karena besok kita ada kerjaan. Ya Allah, semuanya nanti ketika di perjalanan hati-hati ya. Kalian semua harus fokus istighfar. Jangan lengah. Ya, hati-hati. Sok sana kalau memang benar kalian semua mau berangkat, Ibu doain mudah-mudahan di perjalanan kalian selamat sampai tujuan. Amin, Bu.
Ayo udah jangan lama-lama kayak kita berangkat kita. Bas, perjalanan tuh Bang, dari tempat pantai itu tuh jauh Bang, kampung tuh nggak ada, banyaknya kayak hutan gitu Bang. Ya, perkebunan gitu ya. Cuman memang jalannya mulus Bang, mulus banget, enak gitu. Cuman ini tuh banyaknya masih kayak hutan belantara gitu Bang, kanan kirinya tuh. Kita perjalanan tuh gunung batu, bawah laut. Ya kan, bawah ngebut, takutnya terjun bebas ke laut gitu kan. Ini aja bawahnya nggak kenceng-kenceng banget gitu. Aduh, udah jam 11. Kisaran kita nyampe ke rumah Bang, kita semua nyangka jam 3. Ini jam 11. Jam 3 kita nyampe rumah nih. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kita selamat. Ya udah. Berangkat Bang. Di sini datang lagi. Merinding lagi saya bilangnya Bang. Kayaknya bener. Merinding lagi tuh. Bener. Merinding saya bilang. Eling Kang, eling. Di sini di perjalanan ini hal mistis terjadi. Cuman mistisnya itu nolong kita. Gimana tuh? Di perjalanan tuh kita tuh ini tuh jalan tuh saya hafal. Hafal jalan tuh. Cuman karena malam hari ya saya nggak terlalu jelas untuk penglihatan, taunya yang depannya aja. Cuman saya sadar ini kayak kita tuh Bang skip perjalanan tuh. Maksudnya ngerti nggak Bang? Iya, paham. Kayak kita tuh loncat-loncat gitu. Itu beneran Bang, beneran. Itu ada Bang, saya ngerasain sendiri Bang. Beneran itu tuh ada, kayak gitu tuh. Kayak kita tuh ngelewatin portal-portal. Kita sadar itu jalan, cuman kayak ada yang beberapa tempat kelewat gitu Bang. Nah, di depannya tuh ada motor. Ingat saya ada motor. Satu motor. Motornya tuh butut. Bawahnya juga krek. Cuman kok tiba-tiba kayak ini kemana motor kok hilang gitu. Karena memang tempatnya Bang itu tuh hutan gitu, hutan. Ini kok tiba-tiba hilang, kemana ini orang beloknya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pegang. Saya bilang ke istri saya, pegang ya. Istighfar ya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Terus aja kita bawa motor. Sambil ngedoa. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Itu Bang bener-bener tempat tuh kayak vlog. Celok. Sampai akhirnya kita tiba-tiba nyampe tuh. Kita udah nyampe sini aja. Lah, kok bisa gitu? Dilihat Bang, baru setengah 12 malam, kok udah sampai sini? Ini gimana ceritanya? Kata saya gitu kan. Cuma saya sama teman-teman pada diem-dieman gitu Bang. Pada diem-dieman, nggak berani ngomong kita. Diem-dieman semua. Diem-dieman. Cuman pada lirik-lirikan doang. Udahlah, kita istirahat Bang. Makan dulu. Sempet makan dulu loh. Pada saat itu inget gak patokannya apa? Patokannya apa? Aku udah sampai sini gitu. Patokannya inget saya tuh ada Indomaret. Daerah mana itu? Di daerah mana? Udah mau masuk ke Pelabuhan Ratu. Udah mau masuk ke Pelabuhan Ratu. Lah, kok udah sampai sini? Ini bener kayak banyak tempat yang saya nggak lewatin gitu. Saya makan dulu Bang. Setengah 12 kita nyampe, kita makan. Udah beres makan, jam 12 kita berangkat lagi Bang. Ini kaget bener-bener saya Bang. Sampai rumah, setengah 1 pun kurang. Malam. Udah nyampe rumah. 100 kilo Bang. Itu tuh bukan deket. Jauh 100 kilo tuh. Saya sama sekarang istri saya. Ada apa ini? Gak tahu. Kamu ngerasain? Awi, ke adik saya nggak bisa ditanya Bang. Udah ayo masuk rumah kita. Bas masuk rumah. Cuci tangan, cuci kaki, bersih-bersih semua. Kita istirahat. Saya tidur sama adik saya. Sama adik saya yang Awing ini, kan saya 3 bersaudara. Nah, adik saya yang satunya ini juga ikut tidur sama saya bareng. Jadi saya tuh tidur di tengah rumah. Kalau istri saya ini tidur di kamar. Jadi saya kayak ngelindungin istri saya lah gitu.
Sebelum tidur, saya nanya dulu Bang ke adik saya. Wing, kenapa tadi kamu sampai kayak gitu? Udah ayah, jangan dulu tanya kayak gitu. Kak Awi, besok lah Awi ceritain. Besok ya Awi ceritain. Sekarang udah malam, capek, istirahat yuk. Di sini juga saya udah tanda kutip. Wah, udah itu, udah warning lagi. Dia nggak mau di ini. Udah. Setelah itu, tidurlah kita. Bangun pagi kan. Akhirnya istri saya nggak kerja Bang, karena ya capek lah gitu, capek gitu. Akhirnya nggak kerja, udahlah, nggak apa-apa. Pagi istri saya ini siap-siap masak buat kita makan berempat. Orang tua saya udah berangkat, waktu itu berangkat kan tadi saya bilang mau ada itu ke Jogja. Nah, ibu saya sama bapak saya itu berangkat ke Jogja. Nah, paginya kita masak, makan, udah makan bareng-bareng di meja makan. Udah, saya belum berani nanya gitu kan. Udah beres makan, beres-beres, adik saya ngerokok. Nah, di situ baru saya berani nanya. Wi, sehat kamu, baik-baik aja? Sehat, bener. Ya udah, syukurlah kalau udah sehat. Tapi mau nanya teh boleh? Nanya apa? Yang kemarin. Oh ya, sok aja. Kenapa? Oke, nah, disinilah baru diceritain. Wing, itu kamu tuh sebenarnya kenapa? Sambil ngerokok. Jadi gini katanya. Kejadiannya, inget waktu Awi berhenti pertama. Itu Awi tuh udah beratnya tuh bener-bener berat di pundak tuh. Panas, Bukan pusing-pusing kayak kita penyakit, bukan. Pusingnya tuh berat gitu. Beratnya tuh di sini nih, sama pundak ini. Dan di sini belah sini tuh panas, kata adik saya. Panas, Setelah itu kan maju lagi sama Awi, berhenti lagi, ya kan? Itu di situ makin berat, Yang tadinya kayaknya cuma 1 kilo beratnya, setelah berhenti keduanya udah kayak 5 kilo di sini. Yang ketiga, pas ketemu sama teman-teman, itu bener udah berat banget di sini tuh, udah nggak tahan Awi. Nah, setelah itu kan Awi naik kanan motor, dibonceng 3 kan. Nah, di situ Awi ada yang ngikutin, kayak ngikutin, iya kata adik saya. Yang ngikutin, ya gimana? Kayak makhluknya itu kayak kelelawar. Kayak kelelawar, iya. Cuman ukurannya lebih gede daripada kelelawar pada umumnya. Segede gimana kira-kira, Wil? Lumayan gede lah. Pokoknya adalah segede rice cooker itu tuh. Segede gitu. Adalah segede gitu rice cooker. Katanya bilang gitu biar ngegambarin, biar dia tahu gitu kan. Segede gitulah ada. Oh. Terus gimana? Nah, jadi di tempat yang kebun kelapa itu si makhluknya ini udah ngikutin. Udah ngikutin. Setelah pas mau deket ke tempat yang adik saya pingsan, itu tuh udah makin dekat, katanya ada di depan. Tiba-tiba ada di depan. Yang tadinya kayak di belakang, tiba-tiba ada di depan. Nah, di depan ini tuh kayak dia tuh grup. Adik saya tuh kayak grup gitu. Si makhluknya ini kayak brek pakai si sayapnya. Setelah itu Awi nggak ingat apa-apa. Terus setelah gitu gimana? Awi bangun, kayak di satu tempat lapangan. Lapangan. Iya, lapangan. Lapangannya tuh kayak nggak berujung. Lapang gimana, banyak dedaunan, ada pohon. Terus setelah itu ada makhluk nyamperin Awi. Awalnya nggak gede, dari kecil, makin dekat. Setelah makin dekat, bentuknya gimana, Wing? Berbulu, hitam, tingginya 3 meter adalah, kata adik saya. Padahal dia ngebelakangin Awing. Tapi itu aura menakutkannya, ngintimidasinya, seremnya, padahal ngebelakangin. Awing nggak bisa apa-apa di situ. Bener-bener kaku badan ini. Terus apa yang dilakukan si makhluk itu?
Dia cuma ngomong 2 kalimat, kata adik saya. Apa yang dia bilang? Sia arek ngajago di dieu. Sia arek ngajago di dieu. Yang artinya, lu mau jadi jagoan di sini. Lu mau sok jago di sini. Suaranya itu, gimana ya? Ngegema. Pokoknya serem, nggak bisa Awi jelasin gitu. Beda, bukan kayak suara makhluk-makhluk yang kayak Awi. Karena enggak, bener-bener ngebuat Awi tuh diam, nggak bisa apa-apa. Padahal dia tuh cuma ngebelakangin. Kata adik saya. Awi di situ nggak bisa apa-apa. Takut setakut-takutnya. Seumur hidup Awi ngerasain yang namanya takut di situ. Terus setelah itu, setelah Awi benar-benar takut, gemeter, di sini ada yang datang. Nenek-nenek. Kecil. Orangnya tuh kecil. Kulitnya putih. Bersih nenek-neneknya tuh. Ngebungkuk. Penampilannya pakai kebaya dulu nenek-nenek. Terus ini pakai sarung. Terus kepalanya tuh dipakai apa sih? Kayak anduk gitulah, selendang atau anduk gitu. Kayak orang tua zaman dulu lah gitu. Diselendangin gitu sambil dianya ngigit sereh. Gitu-gitu buat ngebersihin gigi. Itu pun gak ngehadap ke Awi, Dia tuh nyamping posisinya di samping Awi sambil ngomong. Tujuh naon cu di dieu. Meni jauh, meni tebih-tebih teuing. Lagi apa? Cu di sini. Ini main kamu jauh-jauh amat sampai sini. Ayo sana pulang. Nenek itu cuma ngucapin itu. Ayo sana pulang. Ketika nenek itu datang, nah si makhluknya ini yang tinggi itu ngejauh. Ngejauh. Nenek itu makin dekat, makhluk ini makin ngejauh. Kayak terpental gitu bang katanya. Kayak terpental. Setelah itu, nenek udah bilang gitu, ini ada suara, merinding lagi bang saya tuh. Bener. Merinding lagi. Ada suara yang Awi sangat kenal suaranya. Suara siapa? Suara ini sebenarnya suara yang dibenci sama Awi kadang-kadang. Tapi suara ini yang nolongin Awi. Suara siapa? Suara si Mama. Suara si Mama, bang. Saya ngedengarnya aja. Sampai histeris gitu. Suara si Mama, Gimana? Wi, ayo pulang. Wi, ini Mama. Ayo pulang. Kata adik saya 3 kali suaranya. Suara itu suara yang Awi benci. Ketika Mama ngebangunin Awi pagi. Wi, bangun. Wi, bangun. Kalau pagi. Tapi suara itu bang yang nyelamatin adik saya. Suara itu yang nyelamatinnya. Wi, boleh itu, Wi. Sebentar kan. Udah, gak apa-apa bang. Gak apa-apa. Oke. Udah gak apa-apa. Udah. Setelah datang suara ibu saya, nyuruh adik saya pulang. Kata adik saya, di situ Awi tiba-tiba bes, tenaga tuh kayak masuk semua ke Awi. Makanya, ternyata benar sinkron. Yang saya lihat adik saya tiba-tiba, bangun gitu. Iya. Itu ketika suara Mamah datang, memberi semangat, memberi tenaga, pokoknya kuat aja Awi. Bangun aja setelah itu. Makanya Awi bilang kan ke hayu pulang. Hayu pulang. Karena Awi udah dikasih tahu sama 2 orang yang sangat sakral buat hidup kita. Ibu kita nyuruh pulang. Ikutin. Kata adik saya bilang gitu. Oh gitu ya Awi. Itu makanya Awi ngajak cepet pulang. Terus kenapa Awi nggak mau cerita ketika di tempat? Awi nggak berani, takut. Takut, Awi masih takut, Sebenarnya Awi nyeritain sekarang pun Awi masih takut. Bingung soalnya. Iya. Masih takut, nyeritainnya itu. Oh, gitu Wing ceritanya. Iya,
Itu yang kalau yang AA mau tahu tuh gitu ceritanya. Ketika Awi nggak sadar waktu itu. Gitu. Oh, iya. Akhirnya setelah adik saya cerita itu, saya nelpon ke ibu saya. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Kamu sehat? Kok tiba-tiba ibu saya bilang gitu? Kamu sehat? Sehat, Mah. Alhamdulillah. Syukur atuh kalau sehat, Mah. Kata ibu saya tuh. Kenapa emang? Aduh, perasaan Mama asa nggak enak ke kalian. Gitu bilang ibu saya. Naluri ibu, feeling ibu itu nggak akan salah, Bang. Nggak akan salah. Iya. Bener. Sampai rasa tuh ke ibu saya. Padahal posisi kita jauh, Bang. Ibu saya di Jogja, saya di mana, tapi rasa itu sampai bahwa anaknya itu sedang tidak baik-baik saja. Walaupun saya nggak berani ngomong, tapi ibu saya udah tahu, udah feeling. Emang kamu kemarin ada apa? Panjang lebar saya ceritain ke ibu saya. Astagfirullahaladzim. Mama udah bilang. Kemarin kan Mama udah bilang sebelum kamu berangkat. Kenapa kamu berangkat jam segini? Ini udah siang. Kamu nyampe sana pasti malam. Iya. Mama orang situ, hafal situasi di situ. Walaupun Mama udah bertahun-tahun nggak di situ, udah pindah. Tapi rasa itu tetap masih ada. Kata ibu saya bilang itu, Bang. Terus Awing sekarang kenapa? Gimana? Nggak gimana, Mah. Alhamdulillah sehat. Coba Mama pengen telepon. Teleponlah ibu saya sama adik saya. Nggak tahu lah dia ngobrol apa gitu kan. Setelah itu selesai, kasih lagi ke saya teleponnya. Kalian jangan tinggalin yang 5 waktu. Ya. Kalian harus istighfar. Jangan lupa ngedoa. Ya. Sing areling kalian. Ya, Mah, ya. Sok. Mama ada di sini cuma 3 hari. Kata ibu saya. Gitu. Insya Allah besok juga Mama udah pulang. Sudahlah. Berjalannya waktu, Bang. Malam datang. Adik saya tidur di kamar depan. Jadi, Bang, rumah saya tuh plafonnya kamar depan tuh bolong. Oke. Bolong. Dan kamar itu seringnya nggak dinyalain lampunya karena jarang dipakai. Adik saya masuklah ke kamar itu. Dia tiduran. Pas tiduran di atap yang bolongnya itu, adik saya bilang kayak ada yang merhatiin dia terus. Padahal udah 1 hari kan, Bang, sampai rumah masih ada. Kayak ada yang merhatiin Awi ya. Akhirnya adik saya nyamperin. Ya. Aduh, kok Awi ngerasa kayak ada yang merhatiin Awi terus ya hari ini. Merhatiin gimana? Nggak tahu, di kamar di atas plafonnya kok kayak ada yang ngeliatin ke Awi. Ngeliatin gimana? Kayak kenal juga. Dari wujudnya Awi kayak kenal gimana? Udah biarin. Udahlah. Teman adik saya istirahat. Biasanya kita main game lagi. Udah. Besoknya, Bang. Hari besoknya. Adik saya tuh ke kamar. Nggak tahu mau apa, dia tuh dari mana datangnya. Pas besoknya dia tuh nggak tahu di mana, udah pulang main kali ya. Saya memang orangnya sering di rumah, jarang keluar. Nah, adik saya tuh pulang nggak tahu masuknya dari mana. Saya lagi di dapur. Tuh, maghrib. Tiba-tiba adik saya masuk ke kamar ibu saya. Pas masuk ke kamar ibu saya, adik saya tuh nggak penakut orangnya. Ya agak berani lah untuk hal-hal yang kayak gini gitu kan. Tiba-tiba, Bang, nabrak pintu, adik saya lari sampai Allahu Akbar. Lari nyamperin saya. Meluk ke saya, Bang. Wing, istighfar. Kenapa kamu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata adik saya gitu. Kenapa, Wing? Hei, istighfar. Allahu Akbar. Will, istighfar, Will. Adik saya nyamperin yang bungsu. Wing, kenapa? Allahu Akbar. Kunaon si Awing? Nggak tahu, Ding. Tiba-tiba dari kamar si Mo, tiba-tiba lari, nabrak pintu sampai kedengar, Bang. Buak, pintu itu ketabrak sama dia. Iya. Meluk, kena kaki nih meluk.
Allahu Akbar, gemeter dia. Ding, ambilin air minum, kasih minum. Wih, istighfar. Kenapa kamu? Jangan masuk ke kamar si Mama ya. Jangan masuk ke kamar si Mama, kata adik saya. Kenapa? Jangan masuk, Kak. Ya kenapa dulu? Yang kemarin Awi ceritain ada di kamar. Sosok yang mana nih? Yang waktu adik saya ditegur mau ngejago lu di sini. Oh, datang Bang ke kamar. Saya di situ jiper Bang. Saya takut dah, bener takut Bang. Gemeter saya, gimana ini? Aduh, bener aja masuk ke kamar. Jangan masuk ke kamar Pak, jangan masuk ke kamar. Aduh, saya jadi takut Bang. Ya udahlah, saya, si Awi sama si adik saya yang bungsu Tandir keluarlah Bang dari situ. Keluar rumah dulu. Takut Bang, seriusan. Takut lah. Saya cuma bertiga. Terus keluar dulu. Diam dulu di luar gitu. Nongkrong di warung. Istri waktu itu? Belum jadi istri. Belum jadi istri, masih pacaran. Kan dia udah pulang. Iya, udah pulang dia. Udah gitu, saya kan adik saya banyak temennya tuh. Sampai ngajak teman-teman. Ya udah, kita nginep di rumah kita aja gitu kan. Sebenarnya mah kita ngajak nginep tuh takut Bang, tapi nggak kita ceritain ke mereka. Kalau diceritain mana ada yang mau gitu kan. Akhirnya ada 2 orang lah, namanya si Risa sama si Tale, gitu kan. Ikutlah nginep di rumah. Udah kita, akhirnya udahlah selesai gitu. Tapi Bang, dalam hati saya penasaran tapi takut. Saya pengen ngecek ke kamar ibu saya gitu. Bener nggak sih yang diomongin adik saya gitu? Tapi saya tuh takut Bang, ragu. Bismillah lah. Saya cek Bang ke kamar. Pas saya buka, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ya karena mungkin bukan saya yang jadi targetnya, adik saya mungkin. Udah nggak ada. Udahlah, tutup lagi sama saya. Besoknya pacar saya datang. Main ke rumah karena ibu saya lagi di perjalanan gitu, di perjalanan. Kejadiannya maghrib lagi Bang, 3 hari berturut-turut. Di maghribnya itu adik saya di kamar mandi, si Awi ini. Saya sama istri saya sebelum jadi istri di dapur lagi masak. Ada suara Bang, suaranya tuh kayak nepok lemari kayu. Pertama bam, kita masih diam karena suaranya masih kecil lah gitu. Beb, diam. Apa sih? Di hati aja. Udah. Hanya berselang beberapa menit, suara makin gede. Bab. Ya, kamu ngedengar nggak suara barusan? Ngedengar? Si Awing adik saya di kamar mandi. Naon teh? Apa tuh? Gitu kan? Suara apa? Nggak tahu, Wing. Saya cek keluar Bang. Masih sepi, orang lagi pada di masjid. Maghrib kok. Saya cek keluar, nggak ada. Kali ada yang lagi nurunin gas atau apa. Nggak ada. Saya cek ke kamar, ada yang jatuh kayak apa gitu. Nggak ada Bang. Karena pusat suaranya di tengah rumah. Udahlah, ke dapur lagi saya. Yang ketiga, ini saya juga sampai loncat. Kaget Bang, kenceng suaranya. Bam! Allahu Akbar. Yang kamu ngedengar? Iya, adik saya di kamar mandi. Naon eta teh? Suaranya kencang amat gitu kan? Nggak tahu, Wing. Aduh, ya Allahu Akbar. Saya dari situ jiper lagi Bang. Keluar lagi saya sama adik saya. Cuma nungguin selesai dulu mandi. Keluar lagi. Ini ada apa sebenarnya ya? Itu suaranya dari mana? Nggak jelas Bang suaranya. Cuman suaranya deket banget. Deket, nggak jauh. Suaranya deket. Saya ngedengar suara itu pusatnya di tengah rumah, dalam rumah kita, yang ada lemari kayu. Allahu Akbar. Ini sebenarnya ada apa ini? Udah beberapa hari kok masih gini aja, kata saya gitu kan. Setelah itu, udahlah kita keluar lagi, cari aman lagi Bang. Wing, kurang di luar dulu. Sok aja di luar dulu, we. Udah, di luar dulu kita. Ada lagi teman-teman gitu kan, ngumpul di luar, ngobrol-ngobrol. Setelah itu,
Saya nganterin pacar saya pulang ke rumahnya. Nah, ibu saya pulang. Ibu saya kebetulan alhamdulillah pulang. Ibu saya pulang udah pas nelpon tuh, kamu di mana? Di rumah, cuman mau nganterin dulu si Ambu gitu kan, pulang ke rumahnya. Oh iya, mama udah deket katanya. Siapin kopi. Oh iya, siapin sama adik saya kopi. Saya berangkat. Pas saya di perjalanan nganterin istri saya pulang juga, kita itu papasan, bisnya. Oh itu si mama. Udah gitu saya nyampe itu nggak lama kemudian saya balik lagi aja, udah nganterin istri saya pulang gitu. Nah di situ saya ditanya sama ibu, ini gimana sih kejadiannya? Ya saya jelasin juga bang apa yang terjadi waktu itu ke ibu saya. Saya jelasin seperti ini kronologinya. Bilang lagi ibu saya, nih mama kasih tahu sama ke kalian, intinya anak-anak mama. Mama kan asli orang sana. Hidup dari lahir sampai mama gadis tuh tinggal di sana. Iya. Di sana itu masih asri, Jadi apa yang mama bilang ke tuh bukan serta-merta ngelarang, bukan. Ngasih tahu biar kalian liburannya enak, selamat. Gitu doang mama, nggak lebih. Sekarang kalian kan yang ngerasain. Iya mah. Adik saya cerita, adik saya kayak masih diganggu gitu bang. Iya. Akhirnya neleponlah ibu saya ke adiknya si mamah ini. Ibu saya paling sekarang tuh karena kakaknya udah meninggal yang paling besar, jadi bisa dikatakan ibu saya yang paling gede sekarang. Punya adik 2. Nah adik 2 ini, yang paman saya ini ditelepon sama ibu saya, nyeritain, tahu bilang apa, yang intinya mah nyeritain kasus adik saya waktu. Nah, setelah nanti di bip ya, lanjut. Oh iya, setelah itu lanjutlah ke adik saya ini, ibu saya sama si paman saya ngobrol di telepon. Akhirnya paman saya nyaranin buat ibu saya dan adik saya datang ke rumahnya. Adik saya buat dibawa ke rumah paman saya. Rumahnya di mana? Di Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu. Bawa aja ke sini Ciawi. Akhirnya berangkat ke sana. Ya saya nggak tahu apa yang mereka ceritain gitu kan. Setelah nyampe di tempat, mungkin ngobrol apalah. Nggak lama sih ibu saya juga di sana. Berangkat siang tuh sore gue udah balik lagi. Nah pas udah gitu, pas balik lagi, kan ibu saya deket sama saya karena kemana-mana mau ke pasar kayak mau apa, saya yang selalu ngantar gitu. Nah di situ ibu saya ceritain, ternyata awal terjadinya penyakit petaka yang kita buat itu, yaitu tadi gara-gara makan bang. Kita nggak sopan. Itu makanan yang telah diberi oleh Sang Maha Pencipta buat kita. Ikan, nasi, kita makan, boro-boro baca doa. Boro-boro kita tawar-tawar. Makan gak baca doa, petakilan, udah makan bukannya dibersihin, malah dilempar-lempar. Kalian ngundang sendiri penyakitnya. Oh gitu, kata mama saya bilang ke saya. Itu penyakitnya. Terus perkara kedua, yang jadi petaka, adik saya bawa wapak. Itu bang, adik saya bawa wapak. Oke. Terus, aduh kata saya, gimana? Itu ternyata adik saya bawa wapak bang. Jadi 2 poin yang menjadi penyakit petaka buat perjalanan kita kemarin waktu itu tuh. Tanyalah sama saya ke adik saya. Wih, selesai kan ngobrol sama ibu saya, tanyalah saya ke adik saya. Wih, kamu tuh kenapa tuh bawa-bawa yang kayak gitu? Nunduk dia, mengakui gitu kan dia salah. Sebenarnya niat adik saya tuh baik gitu bang, baik niatnya buat ngelindungin. Ya karena kita tahu wilayah saya itu rawan, masih rawan itu bang.
Rawan begal ini maksudnya. Bukan? Ya. Iya, betul kan? Rawan itu begal. Ya sama yang gitu juga gitu. Cuman lebih ke intinya adik saya rawan begalnya lah gitu. Tadinya dia niatnya untuk melindungi kita tuh dari yang gituan. Cuman setelah saya nanya-nanya lagi ke paman saya, ternyata ada sejarah yang terkuak lagi, Bang. Apa itu? Jadi dulu kata paman saya ngedenger cerita orang tua aja gitu kan. Sebelum kita berangkat ke sana tuh, kan jalan tuh ada pertigaan ya, Bang. Nah, kalau kita mau ke tempat pantai itu, kita belok ke kiri, Bang. Nah, belok ke kiri itu ada jembatan gede, Bang. Sungai gede banget. Nah, kita mau ke sana tuh harus nyebrang jembatan itu. Kata paman saya, dari cerita ibu saya nih, kamu tahu nggak itu sejarahnya gimana? Kenapa adik kamu bisa jadi kayak gitu? Tempat itu tuh tempat mutih katanya. Jadi mutih tuh gini, Bang. Kayak apapun yang dia bawa, mau itu wafak, mau itu apa kek, datang ke situ netral semua. Oh, iya. Penetral di situ tuh. Mau yang dari sana keluar netral, mau yang dari Sukabumi ke situ netral, mau dari pelabuhan ke situ netral. Pokoknya luar masuk ke yang dalam keluar, yang luar ke dalam itu netral lewat situ tuh. Gitu kata paman saya. Oh, ternyata saya tahu. Berarti Awing tuh apes bawa itu ke sana. Kenapa adik saya ditanya sama makhluk itu, saya rek ngajago di dia. Iya. Lu mau ngejago di sini? Sebenarnya bukan ke adik saya, Bang. Itu makhluk tuh negurnya. Tapi ke sesuatu yang dia bawa. Karena sesuatu yang dia bawanya nempel di tubuh adik saya, otomatis ya adik saya juga jadi kena. Karena kan dia bisa dikatakan inangnya. Gitu, adik saya kan inangnya. Karena nempel di inangnya pun kena. Gitu, Bang. Setelah saya ngobrol-ngobrol lagi, paman saya bilang, adik saya sebenarnya mau diajak interaksi sama itu makhluk. Mau diajak komunikasi. Cuman dia belum mampu. Belum kuat. Katanya gitu, Bang. Jadi, kalau ditelusurin lagi, ya Allah, maaf. Ibu saya, paman saya ini punya kelebihan, Bang. Punya kelebihan yang telah Tuhan berikan ke mereka. Kelebihannya masing-masing gitu. Makanya waktu itu ibu saya berangkat ke sana, kita terjadi apa-apa, ibu saya udah kena tuh. Itu mungkin. Di situ, Bang. Oh, ternyata setelah saya tahu semuanya, ternyata poin yang jadi petaka buat kita tuh, satu, wafak yang adik saya bawa. Kedua, cara kita makan di sana nggak sopan, Bang. Lagi yang makanan dibuang ke laut itu. Itu yang paling fatalnya itu. Ikan dilempar-lempar, Bang, ke laut sama kita. Nah, setelah itu adik saya ya kan ditanya lagi sama saya, terus gimana? Ya Awi berdoa lah sama mama sama paman gitu di sana, biar Awi nggak lagi kena gangguan itu lagi. Akhirnya adik saya nggak tahu gimana, kata adik saya didoain lah. Akhirnya alhamdulillah netral lah sekarang. Aman. Alhamdulillah, Bang. Wapaknya akhirnya diapain? Wapaknya hanya adik saya yang tahu tuh di gimana ini, saya nggak tahu. Saya nggak pernah cerita lagi dia. Udah silent lagi, udah keep masalah itu, saya nggak tahu tuh di kemanain wapaknya. Iya. Saya nggak berani nanya-nanya lagi lah masalah itunya, karena itu kan pribadi dia. Walaupun dia adik saya gitu kan, karena itu kan udah makin dalam gitu, saya nggak berani nanya. Akhirnya saya di situ, Bang, banyak belajar kepada siapa aja yang teman-teman yang mau main kemana aja, di tempat manapun, dimanapun, nomor satu itu tata krama dan sopan santun. Tata krama perlu, Bang, sopan santun sama nurut sama orang tua. Gitu, Bang. Iya. Itu. Betul.
pelajaran yang kami terima, hikmah yang kita terima bahwa tata krama, nurut ke orang tua itu wajib hukum. Iya, betul. Wajib hukum. Betul. Aku penasaran nih, Kang. Dari mana Akang tahu kalau dari pantai tersebut sampai ke rumah Akang itu 100 kilo lebih tuh? Karena ada pelangnya kan, Bang. Oh, ada pelangnya di atas itu berapa kilo gitu. Nah, dari rumah saya ke tempat jembatan itu kisaran 20 kilo. Karena kalau ke Pelabuhan Ratu tuh 25 kilo gitu. Ya, jadi dari jembatan itu ke tempatnya di pelangnya itu 92 kilo. Ya, kita kalkulasiin aja berarti kisaran 100 lebih. Iya. 100 lebih. Dari situ ya. Taunya ya. Oke. Lumayan jauh. Jauh lah itu. Nah, ini wapaknya ini gue penasaran nih. Bentuknya kayak gimana? Kalau yang Akang lihat. Itu saya nggak tahu. Oh, bener-bener nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Jadi hanya ibu saya, paman saya, dan adik saya. Yang lihat? Yang taunya. Yang gitu. Tahu doang? Selain itu, nggak dikasih tahu. Iya. Nggak dikasih. Jadi, saya cuman menanya-nanya aja gitu ke adik saya, ke mama, sama ke paman. Nanya-nanya aja gitu. Kepo mungkin saya gitu, nanya-nanya gitu. Akhirnya, kalau masalah yang wapak itu, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Cuman adik saya, paman saya, dan ibu saya yang tahu. Gitu. Pernah nanya gak siapa sosok yang ditemuin sama adik Akang itu? Nenek-nenek itu siapa? Oh iya. Aduh, merinding lagi, Bang. Merinding lagi, Bang. Jadi ternyata yang datang nenek-nenek itu adalah buyut kita. Buyut. Makanya ada yang bilang, untung kalian ada darah di sini. Itu buyut kita. Jadi setelah kejadian itu, akhirnya ibu saya nyeritain sih, Bang, sebenarnya siapa buyut kita. Jadi dari itu buyut dari ibu. Jadi neneknya mama. Maaf, Ambu, maaf. Jadi buyut mama ini bisa dikatakan orang pintar dulu, suka nolongin orang. Kalau ada sakit apa, diobatin gitu. Yang sifatnya agak ke hal ganjil lah gitu, diobatin sama beliau gitu. Sosok yang hitam itu berarti apa? Sosok apa? Genderuwo kah atau apa? Kata adik saya sih, dia tuh disebut genderuwo, bukan, Bang? Bukan genderuwo? Bukan. Cuman memang bentuknya, kata adik saya tuh, abang tahu apa kisah Yeti? Oh, Yeti yang makhluk salju gitu. Iya. Ya, kayak gitulah, katanya. Kayak gitu. Cuman Yeti kan gede banget gitu. Kalau ini enggak. Ini tingginya kisaran 2 meter atau 3 meter lah, Yati berarti di sini. Yati berarti. Nggak tahu tuh gitu. Cuman suaranya itu bener-bener ngintimidasi banget, kata adik saya. Yeti tahu Yeti. Ya mirip-mirip gitulah katanya. Cuman dia tuh nggak ngehadap ke Awi, ngebelakang. Cuman ngelihat ininya aja ke belakang. Segitu tuh dia ngebelakang, apalagi ngadep. Ya kayaknya Awi nggak bisa balik lagi deh kayaknya. Kata dia gitu. Karena cukup aneh juga, tadi gue sempat mikir gitu, wih, genderuwo orang Sunda nih, bisa nih. Bisa bahasa Sunda gitu. Bukan. Oh, bukan ya? Bukan genderuwo ya? Bukan. Jadi makhluk yang mirip seperti itu. Cuman kata adik saya tuh kan kayak bulu tebel gitu. Bukan gitu. Kayak normal aja, bulu-bulu biasa gitu. Cuman memang ketutup gitu tubuh oleh bulu. Cuma hitam tapi ya? Hitam semua. Kalau Yeti kan ada putih ya. Kalau ini hitam semua. Nanti tampilin aja gambar Yeti ya. Itu yang ngilangin pendaki Rusia tuh, ada tuh sejarahnya tuh. Jadi beberapa pendaki Rusia itu hilang sama Yeti atau Bigfoot. Oke, Kang Tanjil, ini terima kasih banyak udah datang ke Lentar Malam. Ceritanya, storytellingnya good banget, guys. Bagus banget. Thank you ya, Kang. Mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Kang Tanjil izin pamit. Ya. Bye.